channel. Jadi di video kali ini gue bakal mereview buku novel dari Terelie yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, di buku ini tuh halaman pertamanya menceritakan latar tempat dan suasananya bagaimana. Lalu tokoh yang ada di buku ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, ada 5 tokoh. Jadi itu yang pertama ibunya, Tania, Dede. Tania dan Dede ini itu kakak beradik. Nah, terus ada Danar dan Ratna. Jadi tuh ceritanya Tania, Dede, dan ibunya itu baru saja ditinggalkan ayahnya 3 tahun yang lalu lah. Nah, semenjak ayahnya meninggal ini, Tania dan Dede dan ibunya juga keadaan ekonominya menurun karena ayahnya sudah tidak ada. Nah, terus Tania itu berumur 11 tahun dan Dede baru sekitar 6 tahun 7 tahunan. Nah, Tania dan Dede ini tidak bersekolah, malah dia tuh bekerja untuk membiayai ibunya yang sedang sakit karena ibunya itu mempunyai penyakit dan harus berobat ke dokter. Nah, Tania dan Dede ini bekerja sebagai pengamen jalanan. Setiap hari dia mengamen di jalanan seperti di Metro Mini, di angkutan-angkutan umum, dan angkutan kota gitu pokoknya. Terus penghasilan dari Tania dan Dede ini lumayan lah untuk mereka, bagi mereka tuh lumayan katanya. Soalnya tuh penghasilannya cuma 19.000, kan itu buat makanan sehari aja kurang kan. Nah, terus telah pas pada saat apa ya, halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan mereview buku novel dari Terelie yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, buku ini sangat menarik loh, dari covernya aja sudah kelihatan menarik kan. Ceritanya itu menceritakan tentang 2 orang anak dan 1 orang ibu. Nah, di halaman pertama, buku ini menceritakan tentang latar suasana tempat yang ada di novel tersebut. Nah, 2 orang anak itu bernama Tania dan Dede. Dan dia tinggal bersama ibunya. Kenapa dia tinggal bersama ibunya saja? Karena ayahnya sudah 3 tahun meninggal. Dan semenjak ayahnya meninggal, keadaan ekonomi keluarga mereka menurun drastis. Dan sekarang dia tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kardus. Nah, Tania dan Dede ini umurnya itu masih anak-anak. Tania itu masih umur 11 tahun dan Dede kira-kira sekitar 7 tahunan ya, karena dia baru mau masuk SD. Terus karena ibunya tidak bisa membiayakan mereka untuk sekolah, jadi Tania dan Dede itu bekerja sebagai pengamen jalanan. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan kayak makan dan segala macam. Dede dan Tania ini bekerja juga untuk ibunya yang sedang sakit karena ibunya tuh harus berobat di dokter. Terus
keadaan ekonomi mereka kan menurun. Datanglah seorang laki-laki yang bernama Danar. Danar ini umurnya beda jauh dengan Tania. Nah, Danar ini kenal Tania karena dia bertemu di jalanan. Danar kayak merasa iba gitu sama keluarganya Tania dan Dede. Akhirnya Danar itu meminta untuk ke rumahnya Tania dan Dede, kayak ngasih apa ya, kayak ngasih sedekah gitulah. Terus kedatangan Danar ini sangat membantu Tania dan Dede, karena Danar itu kayak menafkahi mereka, kayak semua kebutuhannya itu dikasih oleh Danar. Nah, suatu hari Danar mengajak Tania dan Dede untuk pergi ke toko buku besar untuk belanja peralatan sekolah, karena dia ingin membiayai Tania dan Dede sekolah. Nah, selain itu Danar juga memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya Tania. Nah, setelah Tania dan Dede itu masuk ke sekolah, Tania itu orang yang sangat berprestasi sehingga dia dapat beasiswa ke Singapura. Tetapi Tania itu ada sedikit problem sama Danar, karena Tania merasakan kayak jatuh cintanya tuh sama Danar, padahal umur mereka tuh beda jauh. Nah, Danar ini tuh sudah memiliki calon yang bernama Ratna. Ratna itu calon istrinya Danar, dan dia akan menikah nggak lama kemudian. Terus setelah Tania tahu si Danar ini pengen menikah, dia tuh perasaan dia kayak gimana ya, kayak nyesek gitu loh, ditinggal nikah. Padahal dia suka sama Danar gitu ya kan. Tapi umur mereka tuh beda jauh, jadi kayak ngerasa gak cocok gitu si Tanianya. Nah terus akhirnya dia melupakan kisah percintaannya gitu sama Danar. Nah akhirnya dia pergi ke Singapura karena dia mendapatkan beasiswa. Nah setelah saat Danar dan Ratna ingin menikah, Danar ini mengundang si Tania untuk datang ke pesta pernikahannya. Akan tetapi Tania menolak ya, karena dia nggak mau datang. Soalnya tuh bikin dia cemburu gitu. Nah terus udah gitu Tania itu membereskan barang-barangnya untuk pergi ke Singapura bersama Dede. Oh iya, sebelumnya tuh sebelum Tania pergi ke Singapura, ibunya itu udah meninggal duluan sebelum Tania jadi orang yang sukses gitu. Ibunya udah meninggal. Nah jadinya dia tuh tinggal berdua, tinggal Dede dan Tania. Jadi tuh Tania harus mempunyai tanggung jawab kepada Dede. Nah makanya Danar membantu Tania. Nah semenjak itu makanya mulailah rasa sukanya Tania ke Danar. Nah singkat cerita, semenjak saat si Tania mau pergi ke Singapura, si Dede ini bilang ke Danar kalau Tania itu suka sama Danar. Terus udah gitu pas si Danar tahu kalau Tania itu suka sama dia ngalamin kayak sama gitu loh, kayak gue juga suka sama Tania gitu. Jadi tuh mereka berdua sama-sama suka, padahal Ratna sama Danar tuh sudah menikah. Dan setelah pernikahan itu Ratna dan Danar Ratna itu ngerasa kayak ada yang beda dari Danar, karena dia akhir-akhir ini sering diam, tidak mau cerita apa-apa. Terus ya gimana, kayak nggak peduli gitu sama Ratna. Tahu-taunya tuh dia tuh nyimpen rasa sama Tania juga nyimpen rasa sama Danar. Akan tetapi nggak mungkin dong Danar ini suka sama Tania yang berumur 14 tahun.
kan kayak gimana gitu ya, masih kecil gitu. Terus akhirnya Tania itu pergi ke Singapura bersama Dede, dan dan si Danar dan Ratna ini kembali ke pernikahannya, ke keluarganya itu, ke keluarga kecilnya. Sebenarnya sih dari ceritanya itu agak-agak sad ending ya, soalnya tuh dari awal aja Tania udah ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, terus dia juga harus ninggalin, kayak gimana sih, ngelepasin perasaannya dia sama Danar, dan itu tuh sad ending banget ya kan. Tapi buku ini tuh cocok banget dibaca buat siapa aja, karena ini tuh memotivasi kita, dari kata-katanya aja tuh udah memotivasi banget ya, kayak daun yang jatuh tanpa membenci angin. Jadi tuh artinya kita kayak kayak kita apa namanya, nerima apa adanya dengan keadaan kita, karena kalau kita nerima apa adanya tuh pasti nanti nggak akan terbebani gitu. Lagian juga nanti suatu saat kehidupan kita akan berputar ya kan, kayak kehidupan Tania ini, tiba-tiba yang tadinya dia keadaannya normal, terus semenjak ayahnya meninggal dia jadi ekonominya menurun. Terus semenjak ada Danar yang membiayai keluarganya Tania, keadaan ekonominya menaik lagi. Nah ya itu cocok banget sama judul bukunya tuh. Jadi tuh kesannya tuh kita nggak boleh membenci keadaan kita, walaupun kita sedang berada apa ya. Jadi tuh kata-katanya ini tuh memotivasi banget judulnya, karena kita harus menerima keadaan kita bagaimanapun juga. Nah, sekian dari vlog kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.